Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Banun Syarifah. Ibu biasanya dipanggil Bu Banun. Saat ini Bu Banun mengampu di kelas 5 SDN Kota Gede 1, Yogyakarta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Kita juga akan membahas mengenai gangguan-gangguan sistem pernafasan pada manusia. Kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih cara menjaga organ pernafasan pada sistem pernafasan manusia. Selain itu, kita juga akan belajar bersama-sama membuat diagram batang bersama-sama. Sebelumnya, jangan lupa untuk sarapan dan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Yuk kita pelajari bersama-sama. Bu Banun punya gambar nih. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar berikut ini, apa yang sedang dilakukan anak tadi? Ya, betul sekali. Yang dilakukan anak tadi adalah bernafas. Masih ingatkah kalian? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan oksigen untuk bertahan hidup. Kira-kira, pernahkah kalian menahan nafas? Jika belum pernah, cobalah untuk menarik nafas hingga perutmu terasa penuh, lalu tutup hidungmu, kemudian tutup mulutmu dengan telapak tangan. Kamu bisa melakukan selama 10-20 detik. Bagaimana rasanya? Pasti terasa sesak ya? Saat kamu menahan nafas, kamu sedang menghalangi udara ke dalam sistem pernapasan. Padahal udara sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Sistem pernafasan membantu tubuh menyerap oksigen atau O2 dari udara dan membuang karbon dioksida atau disebut CO2 dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ tubuh kita dapat berfungsi dengan normal. Jadi, berdasarkan penjelasan Bu Guru tadi, apakah kalian sudah dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan bernafas? Ya, betul sekali. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan. Apakah anak-anak tahu apa saja sih alat pernafasan pada manusia itu? Apa? Iya, betul sekali. Alat pernafasan pada manusia yang pertama terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkeolus, dan alveolus. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah organ pernapasan yang dilalui oleh oksigen. Hidung berfungsi untuk menghirup dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada hidung terdapat lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Sedangkan lapisan lendir berfungsi untuk menangkap kotoran halus agar udara yang masuk ke tenggorokan menjadi lebih bersih. Nah, selanjutnya organ pernafasan yang kedua yang dilalui oksigen adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan tenggorokan dan saluran pencernaan kerongkongan yang berfungsi untuk meneruskan udara yang masuk menuju laring.
Nah, organ pernafasan selanjutnya adalah laring. Dari laring kita menuju ke trakea. Trakea merupakan penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Berfungsi untuk menyaring kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Organ pernafasan yang selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berfungsi untuk membawa udara menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru terdapat bronkeolus. Bronkeolus mengalami percabangan yang di ujungnya terdapat gelembung alveolus. Nah, gelembung alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oke, agar anak-anak lebih memahami dan lebih hafal sistem pernapasan pada manusia, Bu Guru ada gubahan lagu. Nah, gubahan lagu ini diambil dari lagu Naik Becak. Jika aku bernafas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir, jaga kelembapan. Faring, laring, trakea, bronkus bercabang dua, menuju paru-paru, dibungkus pleura, terjadi pertukaran oksigen CO2, alveolus, itulah tempatnya, alveolus, itulah tempatnya. Jadi anak-anak, sistem pernapasan pada manusia adalah salah satu sistem organ yang sangat penting. Karena manusia tidak akan bisa bernafas selama beberapa menit saja. Sama seperti organ pernafasan lainnya, organ pernafasan pada manusia juga mengalami gangguan atau kelainan. Berikut adalah gangguan atau penyakit yang menyerang organ pernafasan pada manusia. Yang pertama ada influenza. Yang kedua ada asma. Kemudian ada bronkitis, ada emfisema, ada sinusitis, dan juga ada TBC. Nah, agar anak-anak terhindar dari penyakit atau gangguan pernafasan tersebut, kita perlu menjaga organ pernafasan kita. Wah, Bu Banun kenapa tuh? Aduh, sepertinya saya terserang influenza, Bu Dokter. Wah, bagaimana sih Bu Dokter cara kita menjaga organ pernafasan? Nah, begini ya Bu Banun, cara kita menjaga organ pernafasan yang pertama adalah olahraga. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, mencuci tangan agar terhindar dari bakteri dan virus. Selanjutnya, kita juga perlu menghindari polusi udara dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Oh, seperti itu yang Bu Dokter cara menjaga sistem pernafasan. Oke Bu Dokter, terima kasih ya penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Banun. Nah anak-anak, itulah tadi beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga organ pernafasan kita. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Bu Dokter, banyak cara untuk menjaga organ pernafasan kita. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga organ pernafasan adalah dengan pursed lip breathing, atau yang disebut dengan bernafas dengan mengerucutkan bibir. Manfaat melakukan pursed lip breathing secara teratur adalah dapat meningkatkan kinerja paru-paru. Caranya, yang pertama kalian menarik nafas secara pelan-pelan melalui hidung. Nah, lakukan selama 2 hitungan. Kemudian, kerucutkan bibir kalian dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Nah, seperti itu ya. Selain itu, ada juga cara melakukan latihan pursed lip breathing dengan cara yang lain. Ambillah sebuah kertas, kemudian remas-remas membentuk bulatan seperti ini. Nah, kertas tersebut letakkan di atas bidang yang datar atau di atas meja. Tiuplah kertas tersebut menggunakan
teknik pursed lip breathing. Kemudian, ukur panjang lintasan bola kertas hasil tiupan kamu tadi ya. Ajaklah anggota keluargamu yang lain untuk meniup bola kertas dengan teknik pursed lip breathing. Catatlah panjang lintasan bola kertas yang kamu dan anggota keluargamu hasilkan. Salin dan lengkapi pada tabel berikut ini. Kemudian, buatlah diagram batang dari data yang kamu hasilkan di poin A yang setelah Bu Guru jelaskan tadi. Nah, kira-kira di antara anggota keluargamu, siapakah yang memiliki panjang lintasan terjauh? Makin besar kapasitas paru-paru seseorang, maka dapat meniup bola kertas dengan jarak yang makin jauh. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham mengenai cara kerja sistem pernafasan, tugas kalian di rumah adalah membuat model sederhana sistem pernafasan pada manusia. Untuk contoh dan cara kerjanya dapat kalian lihat di link video berikut ini. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham dengan materi-materi yang baru saja kita pelajari bersama? Nah, Bu Guru harapkan dengan video singkat ini bisa membantu anak-anak sekalian dalam mempelajari materi sistem pernafasan pada manusia. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu memakai masker dimanapun kalian berada. Sekian dari Bu Guru, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.